Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mewawancarai ya, boleh? Boleh. Apa yang kamu ketahui tentang Indonesia? Indonesia itu banyak lautnya, banyak gunungnya, banyak tumbuhan dan hewannya, banyak tarian adatnya, suku bangsanya, banyak budaya. Sering saya mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia. Lalu, bagaimana sih Indonesia itu bisa merdeka? Jadi pada zaman dulu Indonesia dijajah, tapi berkat perjuangan para pahlawan yang berani mengusir penjajah menggunakan bambu runcing, akhirnya Indonesia merdeka. Ciri khas Indonesia apa yang membedakannya dengan negara lain? Indonesia banyak rempah-rempah yang tidak ada di negara lain. Ya, terima kasih Dipa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. Iya. Saya Diana Andriani, peserta Latsar CPNS, ingin melakukan wawancara kepada Bapak. Iya, boleh. Pertanyaan yang pertama, Pak, bagaimana menurut Bapak agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga? Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan sesuatu hal yang harus dijaga oleh semuanya, yaitu dengan mengedepankan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang telah ada sejak dulu, nilai-nilai yang adat ketimuran, sopan santun, saling menghargai, hormat menghormati, kemudian gotong royong. Itulah yang akan senantiasa mengikat keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masa pandemi seperti saat ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya menurut saya. Nah, menariknya dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, memang kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari banyak masyarakat yang egoismenya tinggi. Bahkan dengan penyakit yang sekarang di masa pandemi seperti ini, nilai-nilai kemanusiaan itu memudar. Contohnya seperti apa? Seperti orang yang sakit, tidak diurusi, tidak ditengok, atau dicuekin lah seperti itu. Padahal secara nurani kita, secara nilai-nilai Pancasila itu sangat bertentangan. Bayangkan saja ada orang yang sakit, seharusnya ditengok, seharusnya dikasih perhatian lebih. Ini malah sebaliknya. Dan kita harus bisa mensiasati di musim pandemi seperti ini. Ketika berhubungan dengan tetangga, dengan orang-orang terdekat kita, walaupun kita tetap menerapkan prokes, protokol kesehatan, tetapi jangan sampai nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hubungan sosial antar manusia jangan sampai memudar. Kita harus pandai mensiasatinya supaya hubungan antara sesama manusia kita ini selalu terjaga dalam pengamalan Pancasila. Dan yang paling utama menurut saya ketika di musim pandemi ini, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengamalkan Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Itu harus menjadi pegangan teguh bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena negara Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, ya, bangsa yang percaya terhadap adanya Tuhan. Maka di musim pandemi seperti ini, saya pribadi lebih menghususkan diri untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan pembelajaran di sekolah bersama anak-anak bisa berjalan seperti sedia kala.
Terima kasih Bapak, sangat menarik sekali jawabannya Pak. Iya, iya. Pertanyaan terakhir Pak, Pak. Yang ketiga adalah, dapatkah Bapak menceritakan mengenai salah satu isu kontemporer yang terjadi pada saat ini, seperti game online yang sedang marak digandrungi oleh para siswa di era pembelajaran online ini? Iya. Jadi masalah game online ini bukan hanya oleh siswa saja ya, menurut saya. Di era digitalisasi sekarang, yang menjadi masalah bagi kita sebagai guru, bagi saya sebagai guru, ketika anak terlalu kecanduan dengan game-game online tersebut, maka kalau dipresentasi sepertinya lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Dan ini juga merupakan implikasi dari sistem pembelajaran daring yang dilakukan selama pandemi ini. Ketika guru dituntut untuk melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan media-media internet, media-media online, sistem pembelajaran yang menggunakan alat komunikasi dan sebagainya, maka di situ siswa mau tidak mau dan orang tuanya diperkenalkan dengan dunia digitalisasi. Namun sayangnya apa? Ya, sayangnya ketika pembelajaran ini berakhir dan hanya pembelajaran itu terbatas, sisanya ini yang dilakukan yang dikerjakan oleh para anak-anak ini adalah main game. Dan ini perlu kontrol dari orang tua. Tidak bisa disebutkan semua game itu jelek gitu. Mungkin ada sisi positifnya, penguasaan teknologi dan sebagainya, mungkin pengenalan sejak dini anak. Kalau misalkan itu masuknya ke dunia bisnis, itu mungkin menjadi hal yang positif. Tapi kalau anak tidak didampingi, itu akan terlena, yang akhirnya lupa dari tujuan utama yang belajar. Mereka akhirnya kecanduan nge-game. Ini yang tidak diharapkan. Jadi saya berharap juga kepada stakeholder yang ada di para pimpinan yang punya kebijakan-kebijakan strategis dalam bidang ini, misalnya yang menangani tentang penyiaran ini atau bisa memfilter tentang game-game online. Coba difilter game-game online yang berbahaya untuk anak itu jangan sampai tayang, jangan sampai bisa ditonton atau bisa didownload oleh anak-anak. Mungkin ada media-media untuk pembelajaran yang baik bagi anak, tapi justru anak tergiur dengan game-game online yang melenakan. Jadi ini perlu bimbingan dari orang tua, dari guru, dari semua yang peduli terhadap generasi bangsa. Jangan sampai generasi anak bangsa ini rusak dengan hal-hal yang semacam seperti itu tadi, semacam game online ini. Mungkin itu yang menurut saya gitu. Terima kasih Bapak, jawabannya sangat bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya meminta izin untuk mewawancarai Ibu mengenai isu-isu kontemporer yang sedang terjadi di Indonesia. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Insya Allah bersedia. Iya, terima kasih. Baik, apa yang Ibu ketahui mengenai isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia saat ini? Menurut saya, di lingkungan saya terutama yang sedang terjadi isu tentang pendidikan. Kebetulan saya seorang pendidik, yaitu tentang belajar di rumah karena tidak tatap muka, yaitu belajar dari meskipun. Iya. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai isu tersebut? Tanggapan saya dengan belajar daring sangat meresahkan, sangat memprihatinkan, dan sangat merugikan, baik untuk orang tua maupun untuk siswa. Ya.
Kemudian, menurut Ibu, apa penyebab dan juga dampak dari isu tersebut? Penyebabnya yaitu dari adanya COVID-19 atau pandemi corona. Dampaknya itulah belajar dalam dunia pendidikan, belajar sangat susah karena tidak tatap muka, yaitu butuh orang tua yang melalui Android. Dampaknya itu orang tua yang tidak mampu harus memaksakan diri harus membeli HP Android, harus membeli kuota. Kasihan kepada orang yang tidak mampu. Jadi sangat memprihatinkan kalau menurut saya di lingkungan, terutama di lingkungan pendidikan saya. Iya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, solusi dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada isu tersebut? Solusinya karena dengan belajar daring memakai Android, jadi sangat khawatir dengan keadaan anak dalam proses belajar mengajarnya, yaitu selama diberi memegang HP selama belajar. Jadi kalau tidak didampingi oleh orang tua, kasihan. Jadi yang lebih penting sekarang, kalau pandemi belum berakhir, harus belajar didampingi dengan orang tua, dan harus lebih ketatnya guru memberi tugas ataupun memberi waktu untuk memegang HP. Yang lebih utama yaitu orang tua tentang HP harus dipinjamkan dan harus didampingi selama belajar. Dan lebih baik lagi, anak tidak diberi seutuhnya HP atau diberikan HP sendiri, dan lebih baik diberikan pinjaman oleh orang tua. Karena kalau terus memegang HP, anak jadi khawatir dilanjutkan atau disalahgunakan dengan main game. Oh iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk mengikuti wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil interview dari 3 orang narasumber yang mewakili setiap generasi, seorang anak sekolah, seorang guru ASN, dan seorang ibu rumah tangga, dapat saya simpulkan bahwa dalam setiap generasi wawasan kebangsaan penting untuk diketahui dan dimiliki dalam melakukan setiap pekerjaan maupun aktivitas sebagai warga negara Indonesia. Begitu juga dengan upaya bela negara, apapun profesinya dan dalam semua lapisan masyarakat, banyak hal yang dapat dilakukan. Misalnya saja bersikap disiplin ketika belajar di sekolah sebagai seorang siswa, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi sebagai ASN, dan menjaga keharmonisan keluarga sebagai seorang ibu rumah tangga. Aksi bela negara saat ini tentu berbeda dengan di masa lalu. Bela negara saat ini bisa dilakukan sejak usia dini dan dari hal-hal yang kecil namun bermakna. Jika semua lapisan masyarakat bergerak bersama dalam membela negara, tentu akan berdampak besar bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Bela negara yang dilakukan saat ini adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu, serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi-generasi penerus bangsa yang akan datang. Bela negara sangat penting dilakukan oleh semua kalangan masyarakat dari berbagai profesi. Dari berbagai profesi tersebut, bentuk bela negara tentu akan berbeda-beda. Namun, apapun itu, tetaplah sebagai wujud kita cinta terhadap tanah air.